Halo Sobat Sosis, dengan Aris di sini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel ini, di channel yang membahas tentang rekrutmen TNI tentunya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan terus menjaga kesehatannya, terus mengoptimalkan fisiknya dan mempersiapkan administrasi yang tentu saja mungkin belum lengkap. Dan kali ini kita akan membahas masalah mengenai rekrutmen TNI Angkatan Darat lagi. Lebih khususnya dan lebih menonjol ke Bintara kali ini, Tis. Kenapa hari ini saya membahas tentang Bintara? Karena sebentar lagi Bintara atau rekrutmen Bintara akan segera dibuka. Nah, jadi hari ini kita akan membahasnya secara rinci dan kita akan membahasnya secara satu persatu agar teman-teman bisa untuk mempersiapkan semuanya dari awal hingga selesainya nanti. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi yang pastinya berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi-informasi seputar rekrutmen TNI. Karena di channel ini saya akan selalu membahas tentang rekrutmen TNI sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan sesuai dengan informasi-informasi update seputar rekrutmen TNI yang telah saya riset di berbagai sumber, tentu saja di tentang rekrutmen TNI. Jadi tidak salah lagi, teman-teman tonton video ini dari awal hingga selesai tanpa skip sedikit pun. Baik teman-teman, jika kita berbicara tentang prajurit TNI Angkatan Darat, lebih khususnya di Bintara, saya ingatkan lagi terhadap teman-teman. Bintara ini tidak ada toleransi, yang dimana tidak ada toleransi tersebut bukan berarti salah sedikit langsung gugur, bukan teman-teman. Yang berarti teman-teman itu harus mempersiapkan semuanya secara matang, karena Bintara ini merupakan pangkat kedua yang teratas di Tamtama ya. Jadi teman-teman itu harus mempersiapkan semuanya itu secara matang. Dan di sini juga saya selalu menyampaikan terhadap teman-teman untuk fokus dan teliti di saat teman-teman itu ingin menjadi seorang prajurit, lebih khususnya di Bintara ini. Karena untuk terlihat gagah menggunakan seragam di bagian Bintara ini tentu bukan suatu hal yang mudah, dan bahkan kuota untuk penerimaan Bintara itu tidak banyak ya, tidak banyak. Itu hanya dikit ya. Jadi teman-teman itu banyak saingan dan banyak sekali orang-orang ataupun teman-teman kalian semua yang ikut tes yang harus teman-teman hadapi. Nah, tanpa banyak basa-basi, yang akan kita bahas kali ini masalah mengenai pengecekan awal Bintara TNI Angkatan Darat. Ya, yang akan kita bahas yaitu pengecekan awal TNI Angkatan Darat, lebih khususnya di Bintara nih ya. Jadi kita akan membahasnya secara satu persatu. Kira-kira apa saja sih pengecekan awal Bintara TNI Angkatan Darat ini? Yang pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu administrasi. Ya. Administrasi merupakan hal yang paling penting yang harus teman-teman siapkan di saat teman-teman terjun dan ingin menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, lebih khususnya di Bintara. Dan administrasi ini tidak ada toleransi sedikit pun. Teman-teman harus mempersiapkan semuanya. Dan di sini saya mau ingatkan teman-teman, lebih khususnya di bagian rapot. Jadi teman-teman itu harus mempersiapkan rapot itu secara matang dan secara detail dan bisa untuk dicek berulang-ulang kali agar tidak ada yang ketinggalan. Dan juga jangan sampai ijazah-ijazah teman-teman itu kececer, karena di Bintara tidak ada toleransi seperti Tamtama, masih ada toleransi dan masih bisa menggunakan ijazah SMP saja. Namun di Bintara tidak bisa untuk toleransi seperti itu teman-teman. Dan itu adalah tahap yang pertama yaitu administrasi. Untuk tahap yang kedua adalah kesehatan pertama. Kesehatan pertama. Nah, teman-teman, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk menjaga kesehatan. Mengapa? Karena kesehatan itu hal yang paling penting di saat teman-teman ingin menjadi seorang prajurit karir. Karena 50% seorang calon siswa TNI Angkatan Darat, lebih khususnya di Bintara, selalu gagal di kesehatan. Karena apa? Karena mereka tidak memeriksa kesehatan terlebih dahulu, terutama dan terlebih khususnya di dalam tubuh. Kalau di luar tubuh kita bisa merasakan, namun dalam tubuh, yang ada dalam tubuh kita tidak bisa merasakan dan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kalau di luar tubuh kita masih bisa untuk melihat dan apa yang harus diperbaiki. Nah, itu adalah poin yang kedua yaitu kesehatan pertama. Yang ketiga yaitu jasmani. Jasmani ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama lari 12 menit, yang kedua pull up, dan yang ketiga adalah pemeriksaan postur tubuh. Nah, dari 3 hal ini teman-teman itu harus benar-benar mempersiapkan. Dan teman-teman, sebelum teman-teman mempersiapkan jasmani ini ya, teman-teman juga harus tahu seberapa kuat dan seberapa hebat teman-teman mencapai batas maksimal. Dan sebelum teman-teman itu lari ke Grajas, terutama di lari 12 menit ini,
teman-teman itu harus bisa untuk latihan fisik itu secara rutin dan harus tahu kemampuan kemampuan teman-teman itu sampai di mana. Dan yang terakhir dan yang keempat yaitu parade. Nah, di parade ini tentu saja membuat kita grogi karena teman-teman harus benar-benar mendengarkan apa yang diberikan oleh para panitia testir. Dan bisa jadi teman-teman gagal di parade. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk share video ini jika berguna dan bermanfaat ke teman-teman kalian semua yang membutuhkan informasi-informasi mengenai rekrutmen TNI lebih khusus dan lebih menonjolnya lagi, yaitu Bintara TNI Angkatan Darat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini yang belum subscribe dan tekan tombol like-nya. Sampai jumpa di next video. This